Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muzaffar Tarijal Haq dengan NIM 210 142 1151 dan 4 teman saya, yaitu yang pertama Lulu Ulhofiyatun Nida dengan NIM 210 142 117. Yang kedua ada Nur Ulfa Hidayah dengan NIM 210 142 1127. Lalu ada Ratna Diansah dengan NIM 210 142 1115 dan terakhir ada Sri Utami Rizky dengan NIM 210 142 1139. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fonemik. Yang pertama adalah pengertian fonemik menurut Verhaar. Fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu, menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Lalu ada menurut Harimurti Kridhalksana, fonemik adalah sistem fonem suatu bahasa. Fonemik adalah prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Fonemik sendiri juga memiliki pengertian lain. Yang pertama adalah fonemik adalah ilmu yang membahas fonem secara fungsional. Lalu ada fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Lalu ada fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Dan terakhir ada pengertian fonemik yang dapat dikatakan sebagai kajian bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Objek kajian fonemik. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, entah berupa huruf vokal atau huruf hidup maupun huruf konsonan atau huruf mati. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem dituliskan dengan lambang garis miring, titik-titik, garis miring. Macam-macam perubahan fenom. Fenom dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal dan konsonan. Ucapan sebuah fenom dapat berbeda-beda karena tergantung pada lingkungan atau pada fenom-fenom lain yang berada di sekitarnya. Perubahan fenom bahasa Indonesia bisa terjadi karena pengucapan bunyi ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fenom yang satu dengan fenom yang lain. Yang pertama, alofon. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contohnya pada kata simpul-simpulan. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup, dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku terbuka. Jadi, fonem U mempunyai dua alofon, yaitu U dan U. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi dari tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contohnya yaitu pada in plus moral menjadi immoral double M atau immoral single M. Selanjutnya yang ketiga adalah desimilasi. Desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contohnya pada kata sarjana menjadi sarjana. Yang keempat, diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi diftong. Contohnya yaitu anggota menjadi anggauta. Berikutnya, monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses perubahan diftong menjadi monoftong. Monoftongisasi merupakan lawan dari diftongisasi atau kebalikan dari diftongisasi. Contoh monoftongisasi yaitu pada kata ramai menjadi rame. Yang terakhir ada nasalisasi. Nasalisasi merupakan persengawaan atau proses memasukkan huruf nasal berupa n, m, eng, dan ng pada suatu fonem. Contoh yaitu me plus m plus pukul menjadi memukul. Fonemisasi. Fonemisasi merupakan prosedur atau cara menemukan fonem-fonem yang ada dalam suatu bahasa. Fonemisasi adalah usaha untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna kata. Fonemisasi merupakan proses untuk mengetahui bunyi atau satuan bunyi dari suatu bahasa yang memiliki fungsi pembeda baik dari sisi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.
Untuk dapat menentukan sebuah bunyi, termasuk fonem atau bukan, proses pengkajian tersebut harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Contoh, yaitu pada kata lupa dan rupa. L dan R dalam bahasa Indonesia merupakan fonem yang berbeda identitas untuk membedakan makna dari kata lupa dan kata rupa. Bagaimana caranya jika kita ingin mengetahui sebuah bunyi itu fonem atau bukan? 1. Harus mencari pasangan minimal atau minimal pair atau kontras minimal. 2 buah bentuk yang bunyinya mirip dan perbedaannya sangat sedikit. Contohnya, yaitu pada kata paku dan baku. Huruf P merupakan fonem karena 3 huruf setelahnya sama. Jika huruf P diganti dengan huruf B atau huruf lain, maka maknanya akan berbeda. Begitu pula dengan huruf B. 2. Menggunakan pasangan minimal yang salah satu anggotanya rumpang. Jumlah bunyi pada anggota pasangan kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. Contohnya, yaitu pada kata tua dan tuah. Huruf H merupakan fonem karena 3 huruf yang sama yaitu T, U, dan A. Jika ditambah dengan H atau huruf lain, maka maknanya akan berubah. Jika kita ingin mengetahui suatu bunyi merupakan fenom, maka kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah sebuah fenom, karena dia bisa berfungsi membedakan makna dari kedua satuan bahasa itu. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip. 1. Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan seartikulasi, misalnya P dan B. Kedua bunyi ini dihasilkan oleh artikulator yang sama, juga dalam daerah artikulasi yang sama. 2. Bunyi-bunyi yang lafalnya berbeda tetapi sedaerah artikulasi, misalnya B dan M. Kedua bunyi ini dilafalkan secara berbeda sebab B dihasilkan dengan udara melalui mulut, tergolong fonem oral, sedangkan M dihasilkan dengan udara melalui rongga hidung, tergolong fonem nasal. Keduanya digolongkan fonem-fonem bilabial. 3. Bunyi-bunyi yang lafalnya mirip dan daerah artikulasinya berdekatan, misalnya P dan F. Kedua bunyi ini tergolong bunyi tak bersuara karena dihasilkan dengan pita suara tak ikut bergetar. Dan yang keempat, bunyi-bunyi yang lafalnya mirip tetapi daerah artikulasinya berjauhan, misalnya M dan N. Kedua bunyi ini dilafalkan dengan udara melalui rongga hidung atau nasal, sedangkan secara artikulatoris M tergolong bilabial dan N tergolong velar. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.